pemirsa CNBC Indonesia, Anda kembali menyaksikan Invest Time on Location bersama dengan saya Bunga Cinka. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu kios cemilan yang bertahan cukup lama dan tentunya ini menemani kita saat kita kerja sambil nyemil-nyemil, belajar, lalu juga jalan-jalan. Kali ini saya mau jajan-jajan, tapi jajannya bukan sembarang jajan. Saya sekalian mau ngobrol-ngobrol soal ini kok bisa ya bisnisnya bertahan lama dan juga gimana sih cara brandingnya, karena ini cuma cemilan makaroni. Saya langsung kasih bocor aja deh karena ini kita udah sering banget mendengar kata makaroni gitu ya. Nah kali ini jajan saya ditemenin langsung oleh CEO Makaroni Ngehe, Kak Ali Muharram. Kak, apa kabar? Baik. Oke, Kak Ali, ini kan disapa terlebih dahulu nih pemirsa CNBC Indonesia. Halo pemirsa CNBC Indonesia, terima kasih udah hadir ke Makaroni Ngehe untuk meliput usaha saya. Dan saya akan sharing apapun itu yang ditanyakan oleh Mbak Bunga. Oke, Kak Ali, ini namanya Makaroni Ngehe, agak sedikit unik dan nyeleneh. Ini juga jadi salah satu pelopor nama-nama cemilan yang lainnya juga agak sedikit unik. Tapi nggak banyak yang tahu arti dari Ngehe itu sendiri. Apa sih Kak Ali? Jadi Makaroni Ngehe itu diambil dari perjalanan hidup saya yang dibilang ngehe gitu loh. Jadi ngehe itu ngeselin banget, penuh perjuangan, penuh jatuh bangunnya gitu. Dan saya sempat pada satu titik fase kehidupan saya yang ngehe itu kenapa nggak saya jadikan sesuatu yang positif gitu kan. Maka saya kepikiran saya pakai untuk nama usaha saya biar selalu keinget setiap saya lihat tulisan ngehe, saya nggak akan selalu terpacu untuk tetap menjaga usaha ini terus berjalan gitu, sebagai pengingat lah gitu. Oke, jadi ini dari hati hingga nyampenya pun ke hati ya. Betul, Kak Ali ya. Kita sambil lihat-lihat kali ya Kak, kita jalan pelan-pelan aja. Nah Kak Ali, dari sekian banyak cemilan, ada banyak banget, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang banyak lah pokoknya ya cemilannya. Kenapa milih makaroni Kak Ali? Karena pada dasarnya ketika kita menjalankan sebuah usaha itu harus sesuatu yang kita sukai, betul kan? Ya, nah, betul. itu kenapa saya menjalankan Makaroni Ngehe, karena sesuatu makanan yang sangat dekat dengan hati saya gitu. Dan saya pun termasuk penggemar beratnya gitu. Jadi saya sangat menyukai makaroni kering. Makaroni kering ini ya, dan produk awal banget. Itu ada di ketika saya kecil, itu waktu Lebaran ibu saya membuat makaroni kering ini sebagai pengganti penganan kue-kue. Kue Lebaran gitu. Jadi dari situ saya merasakan sebuah kedekatan gitu. Dan ada juga satu alasannya kenapa saya pakai usaha makaroni ini. Dulu saya ketika bukan pitching ya, ketika curhat ke saudara saya bilang, itu mah nggak bakal laku gitu kan katanya. Dan dari situ saya ingin membuktikan bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang bagus. Oke, nah kalau cerita soal modal awal nih Kak Ali, modal awalnya berapa sih Kak? Ya, modal awal itu saya pinjam dari teman sebenarnya 20 juta. Dari dipakai untuk membuat outlet. Untuk satu outlet tuh Kak? Iya, satu outlet gitu. Dan itu outletnya belum seperti ini ya, masih benar-benar sederhana banget gitu. Jadi beli bumbu-bumbunya, beli bahan bakunya juga gitu. Oh, berarti dari 20 juta itu dialokasikannya kemana aja? Apa cuma di makaroni aja atau beli alat-alat tertentunya atau gimana ini Kak Ali? Jadi untuk sewanya per bulan waktu itu 1 juta, terus saya beli kaca, saya beli kanopi, beli cat untuk memperbaiki outletnya. Saya beli makaroni, waktu itu cukup berapa karung ya? 2 karung, 3 karungan lah. Aduh. Gitu. Yang penting saya bisa berjualan dulu selama 1 minggu gitu. Proyeksi saya waktu itu 1 minggu gitu. Sama bumbu-bumbunya sampai kompor dan juga alat penggorengannya kayak gitu-gitu lah gitu. Dan itu 20 juta kayaknya cukup segitu. Dan itu balik modalnya berapa lama tuh Kak? Karena kan nggak nyangka kan, Kak Ali pun nggak nyangka. Oh pada tahun 2013 itu ya Kak, itu viral banget makaroni Ngehe. Ngantrinya tuh mengular gitu ya. Itu bikin macet gitu ya. Nah itu nyangka nggak sih Kak? Dan itu balik modalnya butuh waktu berapa lama? Sama sekali nggak nyangka gitu. Dan ketika saya pertama kali buka pun dalam bayangan saya, ini paling cuman bisa sebulan itu omset hanya beberapa juta gitu kan. Tapi ternyata dalam waktu 5 bulan lah, 5 bulan itu mulai kembali lagi gitu lah. Jadi ketika saya akan membuka si outlet itu, proyeksi saya nggak sampai seperti maju seperti sekarang banget. Gitu. Maju seperti sekarang. Emang sekarang udah punya berapa outlet Kak? Saya udah ada 33 outlet. 33 outlet tersebar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah tadi Kakak juga udah ngomongin soal omset nih kali.
Kalau dulu kan nggak nyangka, ya kan, dari 20 juta itu ternyata bisa menghasilkan nih sekarang punya 33 outlet ya Kak ya, dan bukan cuma di Jakarta aja. Sekarang omset, bisikin dong, Kak, omset per bulannya itu berapa sih? Bisikinnya pelan-pelan. Kira-kira 6 sampai 8 miliar. 6 sampai 8 miliar. Itu kira-kira ya. 6 sampai 8 miliar dari sebongkah makaroni dan itu menghasilkan cuan miliar guys. Itu per bulan Kak? Iya, per bulan. Per bulan. Wow. Makanya sebenarnya untuk menjalankan sebuah bisnis makanan itu kita Oke. nggak boleh menyepelekan gitu dari bentuknya yang biasa aja. Sebenarnya bagaimana kita mengolahnya aja sih. Nah, ini kan makaroni Ingehe ini ada dari tahun 2013. Sekarang udah tahun 2022, jadi kurang lebih 10 tahun berdiri ya Kak ya. Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih Kak, tips-tipsnya dan apa aja sih yang Kakak lakuin supaya makaroni Ingehe ini selama 10 tahun ini bisa eksis terus. Karena pasti banyak juga pemirsa di rumah yang mau mulai usaha atau sekarang punya usaha, lalu bayangannya kan pasti kalau usaha maunya long term, panjang ya Kak ya. Ini gimana nih Kak? Dan berhasil ya. Dan berhasil, gimana nih Kak? Jadi ketika kita akan memulai usaha itu pastikan bukan karena kita butuh uang gitu. Tapi kita harus menguasai apa yang akan kita jalankan tersebut. Karena mostly orang-orang menjalankan usaha itu karena aduh gua apa ya, uang tambahan gitu kan. Tapi tidak menguasai materinya gitu, tidak menguasai bidangnya gitu. Nah, itu catatan yang sangat penting ketika akan memulai usaha, kita harus paham detail-detailnya dari A sampai Z makanan ini gitu, gimana misalnya kalau produk saya sendiri gimana cara gorengnya, gimana cara presentasinya, dan berapa panas ini istilahnya ya, berapa suhunya biar makaroninya renyah gitu, sampai sedetail itu gitu. Jadi jangan menjalankan usaha hanya karena butuh uang, tapi kita passionate about it gitu. Kita punya hasrat untuk menjalankan usaha tersebut gitu. Karena dari passion akan muncul drive kita gitu, dan akan muncul juga craftsmanship gitu. Dan itu kunci menjalankan usaha adalah kita bisa melihat hal terdetil. Misalnya dari bungkusnya sendiri gitu, ataupun dari bagaimana cara pengemasannya, pemasarannya dan sebagainya gitu. Intinya itu, ketika kita berani itu bukan hanya karena butuh uang, tapi kita ada passion dan craftsmanship-nya. Oke. Nah ini sering banget nih saya denger kali kalau sering ngobrol sama yang punya usaha-usaha juga mau mulai usaha, mereka pasti bilangnya dari awal itu harus dari hati. Betul. Jadi ini untuk pemirsa di rumah yang mungkin sekarang mau mencoba untuk berusaha gitu ya, temukan dulu apa yang disuka ya kali. Betul. Temukan apa yang disuka hingga akhirnya tuh meskipun capek karena bisnisnya, karena kalau bisnis kan pasti nggak ada waktu kerja ya Kak ya. Capek banget. Nah itu kita akan selalu dapat tenaga. selalu ya, meskipun capek tapi tetap bergairah untuk melakukan itu ya. Nah kali ini aku lihat kan kalau dulu memang awal-awal cuma makaroni aja. Nah sekarang udah banyak nih produknya, ada usus, ada lidi-lidian itu waktu Ada zaman cimol. SD, iya ada cimol, ada otak-otak juga. Nah ini suppliernya dari mana aja Kak? Nah, ada beberapa produk yang kita sengaja suppliernya kita ngambil dari karyawan kita sendiri gitu. Karena kita makaroni Ingehe ini ingin memberikan kesempatan kepada karyawan kita sebelum kita nyerahin ke orang, siapa tahu mereka ada yang mau berminat untuk menjalankan usaha gitu. Jadi ada vendor usus, terus cimol, terus lidi-lidian, terus cihu, itu kita dikerjakan oleh karyawan kita sendiri gitu. Oh, jadi suppliernya adalah karyawan sendiri. ya. Terus itu cara bagi hasilnya gimana Kak? Kita memasang harga HPP-nya berapa, mereka keuntungannya berapa, kita beli gitu. Jadi sistemnya benar-benar pure bisnis, nggak ada kayak istilahnya bagi hasil gitu. Jadi setelah mereka menutupi biaya produksi mereka dan mendapatkan keuntungan, mereka menawarkan harga ke kita dan kita oke, ini approve, kita beli gitu. Jadi maju bersama ya Kak ya? Iya. Oh, jadi ini nawarin dulu ke karyawannya, nggak ngambil dari luar ya Kak? Dan catatan karyawannya yang terpilih ya, dia dari kinerjanya dan sebagainya gitu. Ada syarat-syaratnya juga gitu. Sekarang ada berapa banyak karyawan sih Kak? Dan ada berapa banyak karyawan itu yang juga menjadi suppliernya makaroni Ingehe ini Kak? Kalau untuk suppliernya ada kurang lebih 10 orang lah, sudah 10 ada orang. sekarang. Jadi di usaha makaroni Ingehe ini udah menurunkan beberapa pengusaha juga gitu. Dan untuk totalnya sendiri ada 450-an karyawan kurang lebih ya. 450 karyawan.
Luar biasa Kurang lebih sekali. segitu. Kak, satu pertanyaan lagi nih sebelum kita nanti ngobrol lebih deep lagi, lebih dalam lagi karena kita akan jeda. Tapi yang mau aku tanyain nih, kali soal branding. Ya. Ini kan unik sekali ya. Maksudnya ada banyak makaroni kita bisa temui di luaran sana, tetapi yang unik, yang punya unique selling point itu kan hanya ada beberapa ya kali ya. Ini cara kakak mendapatkan si brandingnya itu Ya. seperti apa sih kak? Jadi kita selalu di brainwash untuk membuat sesuatu yang out of the box gitu. Oke. Tapi it's not about out of the box, tapi it's out of heart gitu. Jadi sesuatu yang dipikirannya itu bukan hanya kreativitasnya, nyelenehnya aja, tetapi ada unsur-unsur emosionalnya juga. Ataupun karena batasan branding itu kan sangat sangat tipis ya. Iya. Salah treatment itu konotasinya, konteksnya bisa jelek gitu. Oke. Jadi sebelum kita membuat sebuah branding, pastikan kita memahami wawasan tentang branding tersebut gitu loh. Dan ada sesuatu yang muatannya mungkin bersifat personal atau emosional. Jadi mengandung sebuah makna gitu loh. Itu aja yang hal-hal yang lumayan penting, prinsipal yang harus dipertimbangkan dalam branding. Nah, itu memang pentingnya kita passionate di usaha kita Betul. ya kali ya, karena dengan passion itulah akhirnya ada banyak cara yang kita lakukan sepenuh hati, mulai dari risetnya, branding, brainstormingnya juga, dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih bersama dengan Kak Ali Muharram, CEO dari Makaroni Ngehe, tapi jeda dulu berikut ini.